Halo, selamat sore sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga sehat dan mengawali minggu ini dengan baik ya. Karena hari ini adalah hari Senin, I love Monday. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Karena di channel-channel tersebut, Anda bisa update seputar informasi seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar ataupun yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, setiap sore Senin, kok kebalik sih ya, setiap Senin sore ya, jam 4 sore, kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah penyanyi dan juga owner dunia bernyanyi course. Dan kalau Anda dulu sering lihat Akademi Fantasi Indosiar, ya, pelatih vokal juga nih, Mbak Meta Chandra yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Mbak Meta. Selamat sore Mas Dewa. Gimana kabarnya nih Senin sore ini? Senin sore ini baik semua. Semoga semuanya semakin baik ya Mas Dewa ya. Ya, itu harapan kita ya. Ya, Semakin mengerti bagaimana mengatur nafas, bernyanyi dengan baik gitu ya, selama mengikuti serial dari Mbak Meta ini. Oh ya, untuk Anda, ini perlu dipromosiin ya, untuk Anda yang belum follow Instagramnya Mbak Meta, Anda harus follow. Kenapa mhm. harus? Ya, banyak hal di sana ya. @metachandra_official. Jadi jangan lupa ya. Iya, Jadi iya. untuk Anda juga bisa ke YouTube Mbak Meta juga ya. Ya, Oke. Oke, Mbak Meta, sore hari ini kita meneruskan bernyanyi series ya, belajar ya, bernyanyi series dan impressive vocal skills yang menjadi tema kita sore hari ini, mengenali dan melatih kekurangan dari suara sendiri. Jadi untuk ya. Anda, sahabat pembelajar yang sore hari ini ingin bertanya atau sharing atau mungkin nanti bisa konsultasi dengan Mbak Meta, silakan Anda bisa buka mic dan sekaligus kalau bersedia buka kamera atau tulis dulu di Zoom group chat juga nggak apa-apa. Oke, Mbak Meta, kita Ya, mulai dengan impressive vocal skills sore hari ini. ya, betul betul Mas Dewa. Jadi impresif vokal skill adalah itu gimana caranya kita mengolah vokal kita supaya menjadi satu yang mengesankan pastinya untuk diri kita dan untuk orang yang mendengarkannya. Dan itu hanya bisa diraih dari kita mengenal apa yang kekurangan kita dan akhirnya kita bisa mencapai semua kelebihan kita gitu. Itu Mas Dewa, garis Hmm. besarnya kembali kepada diri kita sebetulnya. Jadi suara itu keluarnya dari olahan diri kita, stimulasi diri kita pastinya, dan segala macam keinginan kita dimulai dari diri kita juga. Nah, itulah kenapa vokal itu menjadi sangat penting, karena selain kita harus mengendalikan diri secara spiritual atau menenangkan diri, tapi kita juga harus speak up gitu. Tidak mungkin kita dalam hidup selalu menjadi yang sabar, 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 enggak. Tapi kesabaran itu memang tidak ada batasnya, tapi ilmu kita harus mengimbangi sehingga kita bisa speak up yang hal yang terbaik yang kita miliki gitu. Jadi vokal itu adalah untuk kita speak up apa yang kita miliki tanpa harus melihat kiri kanan terlalu banyak, tapi kita bisa menggali apa yang kita punya dan orang lain tidak bisa mengambilnya. Itu Hmm. kurang lebih seperti itu, Mas Dewa. Oke. Iya. Jadi ini sangat penting ya. Salah satu hal yang bisa mendukung keluar vokal kita lebih bagus lagi ya. Iya, betul, betul. Iya. Oke. Oh ya, satu lagi dari vokal itu gini, zaman sekarang kadang-kadang kita susah ya, kadang-kadang untuk menggali diri kita, kita kan perlu makan juga nih, gitu apa segala macam. Nah, jangan lupa pada saat kita menggali apa yang kita punya, kita bisa menghasilkan juga dari apa yang kita punya. Dengan berbagi dengan orang, berbagi pengalaman dengan orang, itu akan membuat sebetulnya kita jangan takut pada saat kita mau menggali diri kita akan kesusahan untuk membangun satu investasi
kembali untuk diri kita dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, gambaran sebenarnya bukan untuk kita diiming-imingi uang, tapi dari vokal itu kita bisa menghasilkan sesuatu, bisa membangun satu kesenangan yang bisa menghasilkan akhirnya. Itu yang sebenarnya bisa jadi semangat bahwa dengan kita memberi waktu pada diri kita sendiri untuk berproses, itu akan kembali pada diri kita. Gitu. Itu Mas Dewa. Iya. Oke. Kalau untuk itu bagaimana kita bisa menghasilkan vokal dengan baik, kita harus menggali kan ya, baik itu kemampuan dalam vokal, kemudian mental juga ya di edisi-edisi yang lalu juga kita pelajari dari Mbak Meta ya. Betul. Jadi sebetulnya gini, jadi kayak series ini di share, dikupas lebih jauh supaya sebenarnya gini, untuk beberapa orang tua bisa mendampingi anaknya, karena selain stimulasinya yang bekerja di badan anaknya, tapi mentalitas anak itu bisa didampingi oleh orang tua untuk dia meraih apa yang dia sukai, apa yang antara stimulasi dan mental itu satu yang berbeda sebetulnya, tapi butuh komunikasi supaya stimulasi ini semakin berkembang terus dan akhirnya anak itu menjadi satu potensial yang tidak bisa orang lain ganggu, tidak ada bullying lagi. Karena apa? Karena apa yang kita miliki tidak mungkin orang ambil, gitu. Kecuali kita yang menginginkan barang orang lain, pastinya ada orang lain pula yang mungkin menginginkan hal yang sama. Tapi kalau kita menggali diri apa yang kita miliki, apalagi suara, saat ini juga saya bersuara dan rata-rata orang pasti bersuara. Nah, kenapa kita nggak pernah lihat detail dari suara itu dan akhirnya itu bisa menjadi potensial kembali untuk diri kita? Karena kecenderungannya saat ini yang saya lihat, begitupun saya melihat beberapa murid anak didik yang saya kembangkan adalah satu komunikasi yang akhirnya mentalnya menjadi tidak terbangun karena komunikasi yang salah. Jadi kenapa orang tua harus tahu bahwa vokal itu penting untuk sebagai pendamping atau memang sebagai untuk stimulasi juga, karena sebetulnya sebagai orang tua tidak selesai sampai situ untuk stimulasi vokalnya. Gitu. Pada saat dia marah sama anak, dia tidak boleh terlalu memakai emosi. Karena pada saat emosi yang tanpa tujuan akhirnya tidak sampai dan anaknya akhirnya tidak bisa didampingi oleh orang tuanya, dan sedangkan orang anak pastinya tidak mungkin menjadi bagian dari orang lain. Gitu. Jadi antara stimulasi, jadi saya membangun komunikasi antara stimulasi yang terbangun di anak dari vokal itu dan bagaimana vokal itu bisa diterapkan dari pendamping atau orang tua yang mendampingi anaknya untuk menjaga selain orang tuanya berproses, tapi juga menjaga mentalitas anak supaya sampai sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan mentalitasnya. Itu sebetulnya. Jadi vokal itu sangat umum, sangat luas, dan mudah-mudahan di tahun depan mudah-mudahan kita bisa mulai bikin workshop bersama, mudah-mudahan situasinya semakin membaik. Mulai dari sini, jadi saya memberikan beberapa masukan-masukan supaya apa yang kita jalani sebetulnya sangat bermanfaat untuk semua, gitu Mas Dewa. Oke, jadi pendampingan orang tua sangat penting ya. Iya, betul. Untuk menjadikan putra-putrinya itu memiliki karakter vokal dan menjadi diri sendiri ya. Iya. Tutup lagi ya. Dan banyak juga saya amati ya, ada kalau misalnya orang tua yang istilahnya memaksakan dirinya untuk anaknya yang seringkali anaknya di-push bener ya. Kita kan juga dengar cerita-cerita seperti Michael Jackson kecil gitu. Ini bagaimana nih Mbak Meta? Ya, akhirnya mentalnya akhirnya tidak sehat kan Mas Dewa. Dan dia kesusahan sekali untuk membangun mentalnya, untuk membalikan mentalnya. Itu. Jadi beberapa seperti Whitney Houston salah satunya dengan bakatnya yang luar biasa, akhirnya dia larinya ke drugs.
Padahal sebetulnya dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan, oleh pencipta kita, pastinya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih positif daripada dia lari untuk drugs, Michael Jackson untuk hal lain. Di luar dia juga sosial juga, tapi akhirnya terjadi kekosongan mentalitas itu karena apa? Satu, sekitar, kedua mungkin pengetahuan yang kurang didengar akhirnya, dan akhirnya dia mencari setiap orang sebetulnya gini, setiap orang pastinya ingin speak up, yaitu nggak kebalik lagi. Ada titik yang ingin speak up, nggak mungkin dia diem, dia dihina, dia diem, itu nggak mungkin gitu. Nah, tapi speak up itu kan harus ada dasarnya, sehingga akhirnya dia tidak menjadi bagian yang dibully kembali gitu. Nah, sama orang tua yang memiliki yang memiliki anak potensial ataupun orang tuanya yang potensial untuk mensupport anak itu tidak ada masalah. Tapi komunikasi yang terbangun itu yang harus dibangun. Kenapa orang tua sebenarnya gini, tahu tentang vokal itu untuk dia tahu cara komunikasi dengan anaknya untuk mensupport potensial anaknya. Dan akhirnya kemauan orang tua yang tadi Mas Dewa bilang itu nggak ada masalah, Mas Dewa. Tapi jangan memaksakan apa yang orang tua sukai untuk anak sukai. Misalnya, dia suka idolanya yang anak A tuh idolanya B misalnya. Sedangkan orang tuanya si A ini idolanya C. Nah, itu nggak boleh. B dan C itu kita harus mulai tahu bahwa anak di posisi ini dengan tahun lahir sekian, jauh sekali dengan mereka, zamannya sudah berbeda gitu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka pelajari berbeda. Nah, bukan di titik itu yang menjadi dikeraskan, tapi di titik lain yang harus dilihat bahwa pendekatan ke anak untuk dia yakin pilihannya itu atau untuk meyakinkan si anak itu memilih itu adalah bukan ditentang, tapi ditemani dengan dia tahu caranya untuk apa sih sebetulnya potensial, gimana sih cara yang seperti hari ini kita bahas adalah bagaimana impresif vokal skill, jadi keterampilan vokal yang mengesankan. Nah, untuk dapetin semua itu, pastinya anak harus diarahkan untuk sampai ke titik itu. Akhirnya untuk dia bisa mengesankan dirinya sendiri dan akhirnya dia berjuang untuk itu. Dan bagaimana orang tua mendampingi atau sisi lain yang mendampingi, bagaimana mereka bisa mendampingi kalau mereka tidak tahu sama sekali. Gitu. Jadi kenapa keterampilan vokal itu harus mengesankan? Karena saat ini mungkin tidak ada arti lain begitu belajar vokal adalah untuk bernyanyi. Padahal pada saat belajar vokal kita belajar public speaking-nya karena kita harus memperkenalkan dirinya. Terus kita belajar juga untuk stimulasi vokalnya sehingga kita bisa mengembangkannya. Dan pada saat kita menyentuh stimulasi itu, ternyata kita menyentuh karakter kita bisa melebarkannya karakter kita gitu. Karena karakter itu akhirnya karakter dasar itu kita masing-masing punya. Anak kembar pun berbeda. Stimulasinya pun sama, semua punya dan lebih kurangnya itu kita yang tahu. Gitu. Jadi kembali makanya bahwa mengenali dan memelatih kekurangan dari suara sendiri itu nanti kita coba 10 menit sebelumnya kita akan coba melatih bagaimana kita mengenal apa yang kita miliki gitu. Itu Mas Dewa. Mbak Meta, ini ada langsung pertanyaan ini dari Ibu atau Mbak ini ya. Bu Tuti Maria, selamat sore Mbak Meta dan teman-teman. Saya mau bertanya bagaimana cara menggali kemampuan vokal kita masing-masing supaya tetap terpupuk. Saya Mbak Mas. Mbak Tuti, Jakarta. Terima kasih Mbak. Jadi bagaimana cara menggali kemampuan vokal kita masing-masing supaya tetap terpupuk? Nanti di akhir kita akan coba kita sedikit workshop tentang vokal yang bagaimana kita dapat tahu vokal kita di mana, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Mungkin Mbak Tuti agak menunggu sebentar, tapi aku jelasin sedikit aja bahwa
bagaimana menggali potensial suara kita. Kita dengan cara mendengarkan suara kita sendiri, dengan cross-check apa yang kita bicarakan, dengan self-healing untuk apa yang kita utarakan, terus kenali kekurangan kita, misalnya kita orangnya pemalu atau orangnya nggak enakan sama orang. Nah, hal itu sebetulnya itu harus dikaji lebih dalam supaya apa? Nggak enakan itu jangan jadi dimanfaatkan orang lain. Gimana kita menggalinya? Kita jadi harus belajar bahwa oke, kita nggak enakan karena hal ini. Untuk orang yang seperti apa kita nggak enakan? Untuk beberapa orang kita tidak boleh melakukan itu. Karena pada saat kita melakukan itu, orang itu akan menginjak kita lebih jauh dan kita akhirnya tidak punya potensi kita akhirnya tertekan oleh orang itu. Karena belum tentu semua orang suka kita maju. Kebanyakan orang lebih senang kita jatuh dan dia entahlah dia happy, entahlah dia hanya buat kasihan. Nah, balik lagi, bagaimana kita menjaga potensial suara kita seperti inilah. Misalnya aku bicara atau Ibu Tuti bicara bukan pakai emosi atau bukan pakai pemikiran saja, tapi pakailah hati. Terus belajar stimulasi, dirasakan stimulasinya di olahraga, stimulasi olahraga otot perutnya digunakan juga. Sehingga semuanya akhirnya terkontrol. Bukan emosi yang menggebu-gebu, tapi arti yang menggebu-gebu positifnya yang menggebu-gebu yang akhirnya bisa sampai. Gitu. Mungkin secara kata-kata mungkin agak tidak semua orang sama penangkapannya, tapi dengan hati, dengan kita punya stimulasi yang baik, itu akan lebih sampai sebetulnya. Karena kalau kata-kata banyak beberapa kata-kata istilah yang berbeda tapi sama arti, atau istilah yang sama tapi beda arti. Nah, tapi dengan hati, marah pun sama. Jadi dengan hati semua akan sampai ke hati. Nah, kita nggak bisa kan mengolah hati orang lain, tapi kita bisa mengolah hati kita dengan mengolah hati kita dan mengenali apa yang terjadi dari suara yang kita keluarkan. Gitu. Jadi kayak misalnya, jadi harus begitu kita bicara pun harus dengan nafas. Ya, kita nggak bicara pun bernafas gitu. Apalagi kita misalnya mau membicarakan hal lain atau dengan penegasan yang lain, atau kita pengen suara kita lebih berkarisma, lebih berisi, kita nggak bisa cari untuk mau sekolah ke semua 10 sekolah pun nggak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik, kecuali kita mengenal diri kita dan kita coba merasakan apa sih yang keluar dari diri kita, gitu. Itu. Dan mulailah selalu feelingnya pakai hati, bukan hanya pakai pikiran aja, sehingga akhirnya kalau pakai pikiran, 100% pikiran biasanya larinya ke emosi. Sedangkan pada saat kita berbicara, belum tentu orang, atau kita pada saat kita bernyanyi, belum tentu orang yang mendengarkan itu satu lifting sama kita. Tapi kalau dengan hati, dengan stimulasi yang baik, dia juga sama, stimulasinya sama, dia bernafasnya sama. Hati akan ketemu dengan hati. Kalau pikiran tidak akan ketemu, belum tentu ketemu sama orang yang pikirannya sama. Gitu. Dan bagaimana tahu potensial kita, bagaimana tahu potensial dan membangunnya adalah yaitu kembali ke dasar. Pada saat kita bicara seperti ini, kita kontrolnya adalah diri kita. Niat kita mau membagikan sesuatu itu untuk apa? Gitu. Jadi bagaimana terus menjaga potensial suara adalah tahu pola nafas kita, menghargai sistem nafas kita, dan membuka hati kita lebar untuk mengisi apa yang keluar dari mulut kita, baik nyanyian ataupun kata-kata. Itu. Oke, Mbak Tuti semoga terjawab ya. Jadi kembali ke dasar, nafas, segala macam ya, untuk bisa menggali kemampuan vokal kita ya. Iya, betul Mas Dewa. Biar semakin terjaga. Kalau Mbak Tuti sering nyanyi juga nggak? Pastinya sering nyanyi juga ya. Oke. Mbak Tuti boleh. Kalau bisa nanti bisa boleh, nyanyi juga. Gimana Mbak Meta? Mbak Tuti boleh bawa kamera juga boleh. Kita coba. Nah ya, itu dia. Buka mic juga boleh ya. Buka mic juga boleh. Oke.
Nanti ditunggu aja, nanti akan Mbak Mita akan ada sedikit workshop kecil ya untuk bagaimana kita bisa menggali kemampuan kita dalam bernyanyi. Iya, iya. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa dijelaskan, Mbak Mita? Kalau enggak, aku jelasin dulu nanti videonya setelah ini aja, Mas Dewa ya. Oh ya, siap. Aku jelasin, kita tuker aja. Ya. Jadi, sebentar. Oke, sambil menunggu Mbak Mita untuk aku mau menjelaskan sedikit bahwa ya. yang seperti tadi kita bicarakan bahwa kelebihan kita diketahui dari kekurangan yang kita miliki. Nanti kita coba kita akan workshop sedikit di setelah video ini, terus kemudian sebentar. Oke, sahabat pembelajar, Mbak Mita sedang menyiapkan apa yang akan dijelaskan. Dan nanti juga menyiapkan video juga ya Mbak Mita ya? Oke. Jadi sekali lagi untuk Anda, silakan kalau ada pertanyaan, langsung saja tulis dulu di Zoom Group Chat. Atau kalau ingin konsultasi langsung dengan memperdengarkan suaranya, boleh buka mic. Kalau bersedia buka kamera juga lebih bagus. Oke. Kayaknya Mas Dewa, kita putar videonya aja dulu. Aku coba ini agak macet kayaknya. Oke. Berarti sekarang kita putar yang tadi ya, Mbak Mita ya. Oke, sahabat pembelajar, kita simak video berikut ini ya. Bernyanyi la 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 la, penuh suka. So I sing. Oh, ini aku. You and me say. It's a beautiful day. I love Monday. Bernyanyi la 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 la, penuh suka. So I sing. Oh, ini aku. You and me say. It's a beautiful day. I love Monday. Nah, ini sedikit saya jelasin bahwa mengenal suara kita seperti tadi, misalnya
suara kita adalah sebenarnya adalah satu senjata untuk kita bisa mengesankan diri kita dan orang lain. Kekurangan suara itu misalnya dari nafas kita, misalnya otot kita masih lemah, kita bisa melatihnya dengan workshop pernafasan. Dalam nyanyi itu kita akan membangun self heal your body, tapi kita juga akan di sisi lain membangun bagaimana kita berbicara untuk speak up untuk materi yang lebih mengesankan untuk diri kita dan orang lain. Nah, nanti kita mencoba workshop pakai satu kata ini, dan bagaimana kita merasakan vokal yang keluar dari mulut kita, dan nafas yang untuk menyangga apa yang kita keluarkan, untuk kita benar-benar tahu bahwa diri kita potensial dan vokal kita tidak ada satupun yang tidak mengesankan jika kita mengenal dan mengeluarkan apa yang kita miliki. Oke, Mas Dewa. Jadi ada sedikit kendala, ternyata share screen-nya juga agak tersendat. Jadi pada dasarnya kembali seperti tadi ada beberapa note tulisan bahwa kelebihan kita itu dilihat dari kekurangan yang kita miliki. Sekarang kita coba untuk semua boleh buka kameranya kalau berkenan. Kita akan coba workshop dari apa kalimat-kalimat tadi yang saya sharekan, bahwa bagaimana sih mengenal suara kita sendiri. Yang pastinya sekarang kita coba ambil nafas, rasakan apa yang kita ambil dan masuk ke dalam badan kita, dan kita keluarkan. Nafas kembali, keluarkan. Pada saat kita keluarkan, ingat bahwa di situ kita punya rongga perut. Rasakan udaranya jangan langsung dibuka, langsung buang secara full, tapi jaga ada di situ ada otot diafragma. Nah, kita jaga supaya udara itu keluar dengan perlahan. Kita coba lagi, ambil nafas, simpan semuanya di dalam rongga perut, kunci oleh diafragmanya, dan dorong udara itu keluar sedikit-sedikit. Lagi nafas, simpan di rongga otot perutnya dan keluarkan sedikit demi sedikit. Sekarang sama lagi ambil nafas, tapi yang kita keluarkan bukan udara, tapi sudah berbentuk satu huruf. Satu huruf U yang lebih tidak glotal. Kalau A itu lebih glotal, namanya glotal itu lebih terbuka. Bagaimana kita merasakan udara itu fokus untuk keluar ke objeknya ini, kita pakai huruf U dulu, sehingga supaya tidak terlalu terbuka. Nafas, kembali nafas, simpan semuanya di rongga perutnya, jaga diafragmanya, keluarkan sedikit-sedikit dengan huruf U. U. Lagi nafas, simpan di otot perutnya, jaga oleh diafragmanya, otot-ototnya dijaga, keluarkan huruf U. Nah, dari titik itu saja kita sudah bisa merasakan
bagaimana sih kemampuan kita untuk menjaga suara itu keluar. Nah, pada saat kita mulai terus melatih itu, sama seperti kita stretching dalam badan kita, itu pun stretching di otot dalam kita sebetulnya. Jadi pada saat itu kita lakukan, kita akan berasa nafas kita agak naik turun, atau leher kita menjadi menekan di leher. Nah, itu yang kita akhirnya harus mengenali bahwa itu satu kekurangan setiap orang untuk mungkin bukan sistemnya yang salah di badan, tapi mindsetnya yang salah. Karena pada saat nafas, simpen di rongga perut, jaga di diafragmanya. Nah, pada saat kita keluarkan, pikiran kita dulu atau perasaan kita merasakan diri kita. Nah, itu yang menjadi kendala kadang-kadang, bukan sistem yang salah di badan kita, tapi pemikiran kita, atau yang tadi yang Bu Tuti bilang, atau hati kita yang rileks. Kalau kita rileks, tidak terlalu menggunakan pikiran, akan lebih nyaman. Apapun yang terjadi, yaitu kelebihan dan kekurangan kita lebih mudah merasakannya. Tapi apabila kita biasanya kalau yang terlalu perfect untuk dirinya, atau dia nggak mau kelihatan jelek, itu akhirnya kadang-kadang tanpa dia sadar, dan dia sadari kadang-kadang otaknya lebih dominan untuk menjaga harus hasil yang didapat, bukan prosesnya yang dia rasakan. Jadi misalnya seperti nafas, simpan, kita buang huruf U. Untuk yang perfect, biasa langsung pas saya U-nya begini. Biar merdu gitu. Nah, merdu itu adalah hasil akhir. Yeah. Gitu. Nah, jangan ini dulu yang diambil. Karena merdu itu mau merdu dengan kualitas A, B, C, sampai Z, itu kita bisa lakukan. Kalau kita tahu diri kita prosesnya betul, benar. Jadi lepaskan perfect itu, biarkan diri kita apa adanya, kelebihan dan kekurangan itu sudah pasti ada. Ya, boleh kita coba lagi, kita sama-sama lagi, nafas, kita keluar huruf U kembali ya, nafas, simpan semuanya di rongga perutnya, terus kita keluarkan huruf U, apapun yang terjadi jangan biarkan aja keluar mau itu boleh, biarkan aja rasakan badan kita yang berproses. Lagi. 1, 2, 3, ambil nafas. Simpan di rongga perutnya, buang U lagi. Bisa ya, Iya. gini kayaknya. Nah, apa yang lain boleh share ya, apa yang dirasakan. Kalau Mas Dewa, apa yang dirasakan? Apa yang terjadi, apa yang Mas Dewa rasakan? Kalau aku rasainnya tarik nafas, kemudian disimpan gitu ya, dikeluarkan lebih bisa apa istilahnya, U-nya tuh stabil gitu. Iya. Karena fokus ngeluarin nafas gitu ya. Betul. Gitu sih. Ya. Dan itu Mas Dewa bisa berubah, pola bicara kita akan berubah kalau itu dilatih terus. Yang tadi kembali jawabannya untuk Bu Tuti, gimana sih kita menjaga kualitas itu atau kita mengembangkannya pada saat kita bicara, lakukan itu. Sambil kita nonton TV, kita coba latih. Sehingga begitu itu sudah masuk ke pola badan kita, tanpa kita harus suruh, itu menjadi kualitas yang menaik untuk pada saat kita bicara, kita menyanyi, kita apapun yang kita lakukan dengan suara. Gitu. Sekarang kita coba dengan ada satu huruf pakai O, terus ada O, ini aku. Oh, ya. Ini aku. Ini aku. Jadi O untuk rasain pola nafasnya, ini aku untuk merasakan bahwa saya yang melakukannya. Coba ya, saya kasih contoh dulu. Nafas, sampai nafas, simpen di rongga perutnya, terus kita buangnya. Oh, ini aku. Oh, ini aku. Oh, ini aku. Oh, ini aku. Coba ya, kita semua coba ya sekarang ya. Nafas, sambil nafasnya simpen di rongga perutnya. Ayo buka mic juga dong.
Ya, sekarang kita coba. Oh, ini aku. 1, 2, 3, buang. Oh, Oh, Ini oh, aku. ini aku. iya. Terus, Ayo Mbak Tuti, ayo Mbak Tuti. temani aku dong. Sama. Coba ya. Coba Mas Dewa dulu deh. 1, 2, 3, Mas Dewa nafas. Buang Mas Dewa. Oh, Ini ini aku. aku. Lagi Kamu nafas. gimana? Lagi Mas Dewa. Oh, ini aku. Ya. Jadi pada saat kita mengeluarkan kata-kata, apalagi itu ada artinya, O-nya tuh maksudnya kan nggak O-nya siap orang lain, O-nya kita. Jadi O tuh Oh, kasih range untuk kita lebih merasakan apa yang kita punya. Oh, ini aku. ini aku. Akunya bukan orang lain Oh, juga, tapi akunya adalah menegaskan dari kata O pertama bahwa ini saya. Oh, tetap ini. dikasih rasa dan penghayatan gitu ya Mbak Menta ya? Ya, ya. Itu. Jadi Oh, ya. ini aku. Oke. Ya, Ya. jadi tidak ada satu emosi pun yang akhirnya mendorong kita untuk oh, ini aku. No. Ya. Oh, ini aku. Iya ya. Ini saya ya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kontrol itu yang membuat kita jadi tahu kelemahan kita. Oh ya, pada saat kita mau bicara itu pengennya lebih all out sebetulnya keluar daripada kita menjaga ke diri kita. Nah, itu salah satu latihan yang bisa kita lakukan untuk kita semakin meningkatkan kualitas suara dari diri kita. Ya. Kayaknya Mbak Tuti harus nyoba nih Mbak Meta. Tadi Ayo kan Mbak nanya. Tuti, ayo boleh Mbak Tuti. Ayo Mbak Tuti, Halo Mbak buka mic Tuti. aja nggak apa-apa. Halo, saya Halo. malu ya. Enggak. Nggak apa-apa. Kita di sini Coba ya Mbak yang Tuti ya. malu. Kan nggak dibuka kameranya, kita nggak tahu. Oh iya, saya malu tapi suaranya jelek soalnya. Tuh Biasanya kalau yang kan, bilang mau jelek boleh bagus ya. jelek. Mbak Meta. Ya suara bagus aja nggak malu kok. Suara bagusnya nggak malu. Suara saya sedang-sedang aja soalnya Mbak. Mbak Tuti kita cobain ya. Kan tadi Mbak Tuti bilang bagaimana sih kita menjaga kualitas atau mengembangkan suara kita ya, kualitas suara kita ya, betul ya Mbak Tuti? Iya Nah, betul. oke, sekarang kita cobain ambil nafas, terus Mbak Tuti bilang dengan kalimat oh ini aku. Iya. Cobain ya Mbak Mbak Tuti ya. bentar dong, saya mau nanya dulu. Iya, boleh, Nafas boleh. saya itu cenderung pendek loh. Pendek. Gimana caranya untuk bisa apa ya namanya? Pendek lah, pokoknya misalnya satu apa sih? Berapa Pendek, pokoknya cenderung pendek. ya. Oke. Sebelum aku jawab, Mbak Tuti kita coba dulu Mbak Tuti yang tadi ucapin dulu sambil aku analisa. Kenapa sih? Pasti mungkin belum tentu sependek yang Mbak Tuti pikirkan gitu. Coba ya Mbak Tuti ya. Oh, gitu. Boleh ya? Coba. Nafas. Ya boleh. Udah Boleh, dianalisa duluan, saya udah takut duluan loh. Ya itu. Janganlah Mbak Tuti. Ya dicoba aja. Oke. Gimana? Oh ini aku, gitu doang ya? Gitu aja ya? Iya. Coba satu nafas, simpan udaranya, pelan-pelan buang. Oh, ini aku masih kurang iya. lepas. Relax lagi. Nafas, buang. Oh, ini aku. Nah, sekarang aku mau akunya lebih keras daripada O-nya. O-nya. Iya. Oke. Coba. Oke. Asik juga ya. Tarik nafas dulu deh. Nafas. Buang. Oh, ini aku. Yes. Mbak Tuti berasa nggak pada
Mbak Tuti bilang akuannya lebih kuat, Mbak Tuti merasa Jelas. kepercayaan diri Mbak Tuti lebih Mbak Tuti bisa kendalikan diri Mbak Tuti daripada akunya Mbak Tuti pelan. Betul. Betul kan? Sekali. Nah, Iya. kendala ya, itu yang aku bilang kendala kita kadang-kadang dari mindset kita, dari pikiran kita sendiri yang belum tentu Mbak Tuti punya kemampuan sependek itu yang Mbak Tuti bilang, penafasnya pendek, belum tentu. Gitu. Gimana sih terapinya? Nah, seperti tadi aku bilang, kenapa pakai oh ini aku? Karena kebanyakan orang-orang tidak mengenal, tidak yakin sama aku bahwa aku tuh potensial. Mungkin potensial Mbak Tuti tidak sama dengan orang lain atau yang Mbak Tuti idamkan gitu. Nah, tapi Mbak Tuti pasti punya sesuatu yang potensial di dalam diri Mbak Tuti. Nah, gimana caranya kita mengenali diri kita? Mulailah dari nafas itu. Dari nafas, bicara, kenalin diri kita sendiri. Jadi nafas, pada saat kita bilang, oh, ininya ada di dalam diri kita, akunya makin lagi aku. Oh, ini aku. Coba sekali lagi Mbak Tuti. Waduh, dianalisa ya Mbak ya. Saya mau tahu. Supaya ini tadi pertanyaan Mbak Tuti bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan kita bisa semakin berkembang gitu Mbak Tuti. Amin. Coba ya. Ya, bentar. Coba relax. Tarik nafas. Nafas, rasain nafasnya masuk ke badan Mbak Tuti. Terus keluarkan pelan-pelan. Oh. Ini aku. Ya. Sekali lagi, 3 kali Mbak Tuti. Yuk. Nafas. Banyak banget sih. Biar semakin berasa, semakin gregetnya dapat. Ayo, coba ya. Nafas. Iya. Oh, ini aku. Ulang. Lagi. Tarik nafas dulu. Oh, ini aku. Oke. Sekali lagi. Sudah. Sekali lagi. Bentar. Tarik nafas dulu ya. Iya. Oh, ini aku. Oke. Sudah. Ternyata nggak sependek yang Mbak Tuti bilang ya nafasnya. Iya. Betul nggak? Mosok sih lagi. Mosok iya. Iya, jadi iya. jadi kalau kita mulai merasakan apa yang proses dari kita, jadi apapun yang misalnya pertanyaan kita buat diri kita sendiri, misalnya nafas kita pendek, kita coba dulu sebelum menstigma diri kita seperti itu. Nah, pada saat kita coba, pastinya ada note-note, ternyata pada saat merasakan diri saya sendiri aja, saya nggak yakin nih, gitu. Nah, gimana caranya? Confidence-nya kurang sih. Kalau iya, nah itu bisa, Mbak Tuti sudah berkeluarga? Belum. Oke. Mbak Tuti kan kalau kerja kantoran apa enggak? Saya ngajar. Ngajar apa Mbak Tuti? Kok gitu? langsung interest gitu. Iya. Ngajar apa Mbak Tuti? Saya dulu pernah ngajar musik, cuman karena bidangnya bukan musik, jadi saya harus belajar banyak. Saya background-nya bukan musik sih Mbak sebenarnya. Cuman ada ada sedikit talenta kali ya. Ada sedikit talenta di sana gitu. Terus ada kesempatan saya dikasih
saya diberi kesempatan teman saya untuk beliin ngajar dia. Jadi satu semester waktu itu ngajar SD di daerah Tebet gitu. Pegang dari kelas 1 sih sampai 6. Pegang seni musik. Ya pokoknya di PD-PD gitu aja. Itu Jadi udah satu lagu nih Mbak Meta. iya Enggak betul, sih, betul. ini lebih apa? Lebih apa sih? Ngambil kesempatan aja dulu dan mencoba untuk ya ini aja pokoknya ya mungkin passion-nya mengajar juga, terus adanya kesempatan mengajar musik ya udah diambil gitu ceritanya. Iya, 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 iya. Itu gini Mbak Tuti, itu bagus banget. Kadang-kadang kita tanpa gini, kita kadang-kadang kita nggak kenal potensi kita, tapi yang di atas kasih jalan, berarti yang di atas lebih tahu kita punya apa, gitu. Kenapa Mbak Tuti Asik. didekatkan sama harus mengajar? Karena Mbak Tuti ternyata potensial, tapi gini, ada beberapa hal yang membuat kita menjadi merasa tidak potensial. Mungkin sebelumnya Mbak Tuti suka, tapi situasi lingkungan keluarga tidak mendukung untuk Mbak Tuti lebih berkembang, itu ada satu kemungkinan. Tapi jika jalan hidup, betul sekali kan? Nah, itu akan berpengaruh pastinya. Tapi pada saat Mbak Tuti dihadapkan untuk dikasih pekerjaan itu, terus dihadapkan dengan anak-anak yang harus Mbak Tuti kan nggak mungkin di depan anak-anak, saya nggak pede, saya nggak mungkin, gitu. Nah, kesempatan itu sebetulnya jalan bahwa Mbak Tuti potensial, gitu. Di luar Mbak Tuti mungkin nggak yakin terlalu banyak, tapi tadi Mbak Tuti bilang sendiri bahwa Mbak Tuti dari dulu sebetulnya suka dengan wilayah bidang itu. Tapi situasi keluarga, situasi kesempatan yang ada dulu mungkin tidak mendukung ke situ. Tapi bukan berarti Mbak Tuti harus berhenti tuh dengan apa yang disukai dulu. Dengan dikasih sekarang bidangnya ke situ, dan kita bertemu hari ini, itu mungkin itu adalah satu tanda bahwa Mbak Tuti potensial, dan pada saat mengajar anak-anak, berarti Mbak Tuti juga punya tanggung jawab untuk anak-anak itu berkembang. Iya. Gitu. Jadi kalau Mbak Tuti dulu tertahan oleh lingkungan, nah sekarang Mbak Tuti dihadapkan untuk Mbak Tuti harus membuka lingkungan itu, bahwa lingkungan itu harus lebih potensial daripada sebelumnya kita terpatah oleh situasi, betul? Betul. Nah itu. Betul sekali. Nah itu, jadi hilangkan stigma bahwa aduh saya nggak bisa, saya gini. No, ternyata Mbak Tuti sudah mengakui bahwa Mbak Tuti ternyata happy dengan bidang itu, dan buang semua stigma yang tidak mudah membuang itu, tapi seperti tadi coba latihan, misalnya oh ini aku, panjangin lagi nafasnya, tahan lagi, keluar pelan-pelan, rasain bahwa aku potensial loh, aku punya itu loh. Makanya biarpun tidak dengan kesempatan yang seperti orang lain atau yang seperti kita ingin, tapi kita sampai titik apa yang kita sukai, gitu. Dan diberi tanggung jawab lagi Mbak Tuti, gitu. Jadi pada saat diberi tanggung jawab, pastinya Mbak Tuti nggak mau dong apa yang Mbak Tuti rasakan sebelumnya, potensi kita tidak bisa kita keluarkan karena situasi, betul? Betul. Nah itu. Betul sekali. Jadi Mbak Tuti harus semangat. Mudah-mudahan kita bisa terus-terusan nih Mbak Tuti, kita bisa share bersama gitu mengenai vokal, dan kita saling support. Iya Mbak. Gitu, karena pada saat Mbak Tuti ngajar anak-anak, saya harapin bahwa satu, Mbak Tuti kebuka, anak-anak tuh makin kebuka juga gitu. Jadi mereka tidak akan merasakan sedikit kesedihan yang di ujung hati bahwa saya mau nih, gitu, tapi saya tidak ada kesempatan gitu. Mudah-mudahan keceriaan anak-anak yang diberikan di ujung hati, aduh bahasanya Mbak Meta. Karena kadang-kadang gitu, kita sudah simpen jauh-jauh, tapi sebenarnya ada gitu. Iya. Gitu. Jadi benar sih, benar. Gitu. Jadi apalagi Mbak Tuti kan nggak mau kan keceriaan anak-anak yang diajar Mbak Tuti menjadi kesedihan yang Mbak Tuti alami.
Betul nggak? Betul. Nah itu, Kali, ayo Mbak aduh, Tuti masih bisa. jadi inget muka anak satu-satu tuh. Iya kan? Iya, 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 iya. Iya, Mbak Tuti. benar-benar. Betul Gitu. sekali. Jadi caranya gimana Mbak Tuti supaya Mbak Tuti lebih yakin untuk diri sendiri, untuk me time di rumah sebelum ngajar anak-anak. Jadi pada saat ngajar anak-anak pastinya harus 1000% kan, karena mereka tidak perlu tahu kita kesedihan kita. Tapi mereka perlu kita bawa energi kita, pengetahuan kita supaya mereka tidak mengalami yang kita alami. Minimal mereka senyum mereka menjadi obat Mbak Tuti, membuka potensi Mbak Tuti yang selama ini mungkin belum 100% terbuka. Gitu. Ya, caranya kayak tadi Mbak Tuti. Jadi coba rasain diri Mbak Tuti, rasain nafas yang keluar. Mbak Tuti ngajar musik apa Mbak Tuti? Musik umum sih, cuman ini Mbak, saya pegang karena masih anak SD itu loh, pianika sama recorder. Nyanyi juga sih, cuman kan vokalnya ya lebih khususnya sih di recorder sama pianika, masih anak kecil kan, masih SD, masih kecil-kecil mereka. Cuman kalau vokalnya nyanyi biasa aja sih, lagu ya apa ya, misalnya lagu wajib kayak gitu-gitu, terus lagu baby-nya biasanya lihat di YouTube dulu, maksudnya iya, biasanya ngelihat di YouTube sih, gitu. Gitu Mbak Meta. Pianika juga kan butuh butuh udara ya Mbak Tuti? Butuh support udara kan? Iya. Nah, mulai dari situ Betul. juga Mbak Tuti bisa kenalkan mereka bahwa pola nafas itu harus dibangun dari situ. Jadi tidak harus nyanyi kan? Karena pada saat pianika pun butuh support udara untuk si note itu tepat kan? Atau berbunyi lebih lantang gitu. Nah, itu sama aja dengan kita nyanyi kan. Gimana caranya kita bernyanyi supaya lantang dan lebih jelas? Support udara harus terpenuhi kan? Nah, jadi untuk belajar untuk latihan pianika pun ajarin dari nafasnya Mbak Tuti. Kalau teori musiknya dia tinggal menghafal, tapi pola nafasnya bangun pola nafasnya sehingga apa? Dia pada saat dia melatihan pianika, tapi nafas untuk nyanyinya pun terlatih. Itu. Iya. Itu penting banget. Jadi kita kayak bermain-main sama itu, tapi hanya kita yang tahu sebagai pengajar ya. Hanya kita yang tahu sebagai pengajar bahwa kita harus membuat sistem bahwa jangan semua membuat mereka pusing bahwa ini harus A beda, B beda, enggak. Sama aja, karena semua itu nafas. Udara itu untuk harmonika itu kan nafas. Nah, mungkin nafasnya itu yang tadi aku bilang bahwa nafas itu adanya di dalam rongga perut. Nah, kasih tahu mereka bahwa kalau aku ngajar anak-anak biasanya kalau pakai balon Mbak Tuti. Jadi ada balon kalau ditiup dia akan mengembang. Nah, itu gimana sedikit-sedikit udara yang dari balon itu untuk mensupport aktivitas nyanyi kita. Nah, sama dengan kita nyanyi harmonika itu. Nah, jadi ajarin sama mereka bahwa simpan nafas di rongga perut dan pelan-pelan dia tiup sehingga otot perutnya menjadi kuat, nafasnya, stimulasi nafasnya juga semakin kuat juga Mbak Tuti. Gitu. Coba karena sama aja nyanyi sama harmonika pun sama sebetulnya. Karena perlu udara ya. Gitu. Iya. Oke. Gitu. Oke, Mbak Tuti. Semoga terjawab semua ini. Next time harus gabung lagi nih. Mbak Tuti juga ditunggu nih. Ditunggu murid-muridnya juga. Kita bisa, iya benar. Ini kok jadi bertiga doang sih, yang lain cuma dengerin kan. Gak apa-apa. Ini kan sharing-sharing juga. Mungkin nanti Mbak Tuti karena gara-gara saya chat duluan tadi. Nggak apa-apa. Jadi kebetulan juga kan Mbak Tuti juga mengajar anak-anak juga kan gitu. Jadi kan pastinya kalau mereka happy dengan
dengan stimulasinya yang tepat. Mbak Tuti juga yang tadi aku bilang kan, kegelisahan Mbak Tuti juga akan terbongkar semua. Mbak Tuti dibantu dari anak-anak sebetulnya untuk apa, membangun potensi sendiri. Akhirnya kita terbangun, anak-anak juga happy dan terbangun. Gitu. Jadi nggak ada masalah Mbak Tuti. Jadi kita mudah-mudahan bisa, nggak hanya hari ini ya Mbak Tuti, mudah-mudahan kita bisa terus kita sharing terus untuk Senin depan, mungkin mudah-mudahan Mbak Tuti ada waktu. Atau anak-anaknya. Iya, seneng. Gitu. Aku seneng. Atau anak-anaknya diajak aja. Iya, atau anak-anaknya diajak Mbak Tuti. Betul. Tuh anak-anaknya sama mama-mamanya boleh lah, di mana mereka? Iya, nah itu. Ya satu kali lah nanti ya. Ini saya dibuin satu muridku nih, janjiannya 16.45 sampai jam 17 ya. Saya undur diri dulu, izin live dulu ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih Mbak Tuti sharingnya. Luar biasa ini. Ya, sukses untuk Mbak Tuti. Terima kasih banyak. Ya, thank you. Bye-bye. Ya. Seru juga nih, ada praktisi musik juga. Oke, Mbak Mita ini udah manis. Kalian mungkin ada closing statement untuk tema kita sore hari ini? Jadi kita kembali ke ini apa sih, impressive vocal skill. Jadi bagaimana keterampilan vokal kita jadi mengesankan ya, seperti tadi bahwa Mbak Tuti, salah satunya karena Mbak Tuti yang sudah masuk, coba kita sharing bahwa biasanya keraguan kita karena satu pengalaman kita yang kita tidak dapatkan yang terbaik, tapi itu jangan jadi kendala untuk kita maju, karena bukan dari pengalaman itu kita maju, tapi seperti tadi bahwa coba olah diri kita. Jangan banyak terlalu dipikir, tapi dilakukan, praktis untuk suara kita, dengarkan suara kita, belajar mau mendengarkan suara kita daripada lebih mendengarkan stigma-stigma dan masa lalu, apalagi kalau dihadapkan dengan tanggung jawab, dikasih rezeki, tanggung jawab untuk mengajar seseorang, mengajar anak, atau memberi pengalaman untuk orang, terus gali apa yang kita punya, sehingga selain kita belajar dari orang kita ajari, orang lain pun akan terdorong maju untuk satu stimulasi vokal yang membangun dan akhirnya mengesankan satu sama lain. Itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mita Chandra. Sama-sama. Sharingnya tentang impressive vocal skills ya sore hari ini, sangat bermanfaat untuk kita semua. Thank you, dan buat sahabat pembelajar yang join, pasti dong tadi juga ikutan latihan nafas ya. Oke, semoga bermanfaat, dan meskipun mungkin mic-nya nggak dibuka ya. Kita ketemu lagi Senin minggu depan, salam sukses luar biasa, stay healthy.